Bang Halo, Ganteng. Shalom juga shalom. untuk sahabat-sahabat Marsahap Podcast dimanapun berada. Kami bersuka cita bisa bertemu kembali, menyapa abang, kakak, bapak, ibu, semuanya. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar dalam edisi sermon untuk 8 Juni 2025. Ini kita udah semangat nih, Bang Rolandi, Bang Dedi, dan saya juga udah semangat. Oke, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, dibawakan oleh Bang Pendeta Dedi Roni. Silahkan Bang. Baik, sobat-sobat Masahapot, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, dan sebentar kami mau melihat apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami semua. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Bang Pendeta Dedi. Ya, kok kayaknya ada api nih di kepala Nasiam? Oke, iya. Karena kita akan masuk ya dalam topik pembahasan Pentakosta nanti tanggal 8 Juni turunnya Roh Kudus itu biasanya kalau anak-anak sekolah minggu pakai apa mahkota api gitu ya untuk sebagai em, alat yang dipakai ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Saya akan bacakan untuk kita semua, Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan, Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Eh, untuk Abang Pendeta Rolandi dan juga Abang Pendeta Dedi Roni, kita ini baru saja memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, gitu ya. Maka setelah itu kita dihantarkan kepada sebuah momen, sebuah peristiwa, bagaimana kita mengenang, mengingat kembali, merayakan kembali bahwa di hari Pentakosta pada hari Minggu ini kita akan memahami lagi, disegarkan lagi pemahaman kita tentang bagaimana turunnya Roh Kudus itu. Maka sebagai pengantar kepada kita dalam Yohanes 14 ini, Yesus menjanjikan penolong.
Kira-kira kepada Abang Pendeta Rolandi dan juga Bang Pendeta Dedi Roni, apa yang ingin disampaikan kalau dari konteks dan latar belakang teks ini ketika judul besar dalam Yohanes 14 ini menyatakan bahwa Yesus menjanjikan penolong gitu. Latar belakangnya apa ya gitu. Terima kasih. Ayo yang pakai baju merah dulu deh, Bang Iya, Pendeta memang Rolandi. saya sengaja pakai baju merah karena hari Pentakosta ya. Ada lidah-lidah Oh hatinya juga ya. warna kuning. Iya, sobat-sobat Mas Sapot. Iya, nggak apa-apa ya kalau kami sangat bersemangat dan selalu bersemangat ya, supaya itu juga menjadi apa hal yang positif bagi sobat-sobat Mas Sapot. Yang pertama, kalau kita melihat dalam perikop ini, pasal 14 ayat 15 sampai 26, maka kita lihat dalam perikop-perikop sebelumnya, pada pasal 13 disebutkan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Dan selanjutnya percakapan dengan Yudas, percakapan dengan Petrus, sehingga ini seperti menggambarkan ada malam yang panjang sekali sebelum Yesus ditangkap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lewat latar belakang ini ada dialog yang monolog, ya, kalau saya boleh sebutkan monolog, dari Yesus yang mengasihi murid-muridnya, atau Yesus yang mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Ya. Sehingga yang ketiga, dialog itu ingin menunjukkan tentang penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan eh, orang-orang yang dikasihinya, yaitu para murid-muridnya. Itu yang bisa kita lihat sebagai latar belakang. Yang berikutnya, poin besar yang kedua, maka dalam peristiwa ini juga kita bisa melihat tentang ajaran, sebuah dogma yang sangat kuat sekali disampaikan oleh Yesus. Jadi ini bukan hanya sebatas cerita seperti sebuah ilustrasi, tetapi ini sebuah ajaran, sebuah dogma yang secara tegas, secara detail disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu tentang Roh Kudus itu sendiri, ya. Atau kita sering ataupun dalam firman Tuhan ini disebutkan sebagai Roh Penolong, ya, ataupun Roh apa namanya penghibur, ya. Tapi ini sebuah gambaran tentang menyatakan kehadiran Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu nanti yang akan terus kita kembangkan dalam kajian kita dalam perikop ini. Terima kasih, Pendeta Agnes. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan Bang Pendeta Dedi? Oke, baik kepada Bang Pendeta Rolandi. Yang pastinya sobat-sobat Mesapot dan untuk kebetulan ya di GKPS yang bertugas itu adalah para pengurus guru-guru sekolah minggu ya. Nah, tentunya para pendengarnya juga nanti pasti ada anak-anak sekolah minggu. Nah, kita lihat dalam topik kita hari ini tentang turunnya Roh Kudus. Ini kan membahas tentang bagaimana Yesus ingin memantapkan iman para murid ketika nanti kepergian Yesus untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Baik juga kepada anak sekolah minggu kan ketika orang tua pergi, pasti orang tua juga menitipkan sesuatu ataupun memberikan pengajaran, nasihat, bekal. Nah, layaknya juga pada saat ini kita mau melihat bahwa Yesus menjanjikan seorang penolong bagi para murid pada saat itu supaya mereka, kalau di dalam ayat 1 disebutkan kan janganlah gelisah hatimu. Jadi Yesus menjawab apa yang menjadi ketakutan para murid pada saat itu ketika sejak kepergiannya. Dan dia mementapkan kalau kita boleh baca dari awal bahwa kepergian Yesus itu dia menjelaskan tentang kesiapaannya dan dia juga menjelaskan aku pergi dan akan kembali dan aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Jadi saya pertama sekali melihat di sini kepada Bang Pendeta Rolandi bahwa Yesus di situ adalah sebagai Allah yang kasih, yang mempersiapkan, yang melayani, sekaligus bisa menjawab segala ketakutan-ketakutan. Saya rasa di sini dia yang pertama sekali mau kita soroti. Dan pada akhirnya nanti dituntut kepada para murid ada sikap taat, ada kasih,
dan bahkan ditantang. Bagaimana orang yang seseorang itu yang benar-benar mengikuti perintahnya, apa yang harus dia perlihatkan. Nah, latar belakangnya saya rasa di situ dia, karena memang ketika ada pertanyaan disuguhkan, kita boleh langsung masuk ya, Pendeta Agnes, ke ayat 15, karena ada pertanyaan di situ, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah memang manusia mampu untuk melakukan perintah Tuhan? Mampu nggak kita melakukan pekerjaan Tuhan? Nah, dari sinilah nanti Allah lewat Yesus Kristus melihat bahwa sebenarnya manusia itu tidak mampu. Maka dia memberikan seorang penolong. Memang disebutkan penolong yang lain dalam ayat yang ke-16 kan. Bukan berarti itu yang lain, tapi itu menandakan bahwa dirinya juga yang akan uh, selalu menyertai para murid, yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Itu dulu yang pertama kita pahami. Artinya bahwa Yesus menjanjikan seorang penghibur. Nah, boleh kita kaitkan janji apa sekarang yang kita pegang sehingga itu memberikan semangat bagi kita. Mungkin itu dulu kepada Ibu yang cantik, Pendeta Agnes. Ya, terima kasih ya. Sepertinya Pendeta Dedi ini semangat juga, dia sudah maju di depan gitu ya, mendahului pembicaraan kita. Baik, terima kasih. Dari latar belakang yang sudah Nasiam sebutkan, bahwa memang benar, ketika Yesus hadir, dia ternyata sudah memulai itu semuanya dengan kasih. Dan di sini kita melihat bagaimana kasih itu dinyatakan melalui penyertaannya, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Rolandi tadi, dan juga kasih itu diperlihatkan melalui Yesus mempersiapkan murid-muridnya gitu ya untuk bisa lebih teguh mantap di dalam iman dan keyakinan kepada Tuhan. Baik, abang-abang, kalau kita boleh melihat teks ini ya, kita baca tadi, nanti boleh secara keseluruhan saya mengambil eh, ini poin-poin aja. Yang pertama yang ingin kita pahami bersama-sama. Kalau kita tadi membaca mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 26. Kenapa kemudian Yesus memulai ini dengan kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, gitu ya. Ada apa? Kenapa harus dimulai dengan kasih gitu? Mengasihi berarti sama dengan menuruti perintah. Tidak mengasihi berarti sama dengan tidak menuruti firman gitu. Kita di sini dulu sebelum kita masuk ke Roh Kudus yang dijanjikannya sebagai penolong, itu untuk apa, tujuannya kemana gitu. Maka kita mulai dari sini. Gimana ini menurut Bang Pendeta Rolandi? Ya, terima kasih buat Pendeta Agnes. Yang pertama, kalau kita mencoba mendalami tadi yang disebutkan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, ya kan? Ini kan sebagai sebuah motivasi, landasan dasar bagi setiap orang percaya, ya, bahwasanya pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya pengenalan terhadap pribadinya atau personnya, tetapi lebih kepada pengenalan kita kepada Tuhan secara keseluruhan. Keseluruhan berarti dia di sana sebagai Tuhan, ya, bagi para murid dia di sana sebagai guru, maka di sana juga tersirat tentang aturan, tentang perintah, tentang kehendak dalam kebersamaan mereka bersama dengan Kristus itu sendiri, ya. Sehingga ini harus dikembalikan kepada motivasi awalnya, bukan pada motivasi yang muncul berikutnya, ya. Semua orang kan punya motivasi awal. Dalam perjalanan muncul motivasi berikutnya. Nah, Yesus ingin mengembalikan pada motivasi awalnya, ya. Bukan misalnya contoh seperti Yudas Iskariot, walaupun dalam perikop ini disebutkan Yudas yang bukan Iskariot katanya, ya. Bukan pada motivasi lainnya, misalnya Yudas Iskariot yang akhirnya lebih kepada melihat kepingan uang tadi, bukan seperti percakapan-percakapan yang muncul di berikutnya tentang apa kerajaan dunia, ya,
tentang kekuasaan, tentang pengikut, followers, ya. Bukan pada hal itu motivasi yang muncul berikutnya, tetapi kepada motivasi sebelumnya, yaitu melihat Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai anak Allah, dan melihat keberadaan Yesus juga dalam ajarannya, dalam perintahnya. Nah, jadi sekali lagi itu lebih kepada melihat motivasi utama daripada para murid. Motivasi itu dihubungkan dengan kasih. Ya, jadi bukan karena kuasa. Motivasi itu tidak dihubungkan kepada kuasa. Motivasi itu tidak dihubungkan dengan kepentingan, tetapi motivasi itu dihubungkan dengan kasih. Ya, dengan kata lain, Yesus mau katakan motivasinya juga memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ada dalam percakapan itu tadi nanti, ya, adalah tentang kasih Tuhan kepada mereka, kasih Tuhan kepada orang-orang percaya. Maka ada juga kasih yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Itu tadi motivasi dihubungkan dengan kasih. Dan motivasi dihubungkan dengan kasih, kasih itu dihubungkan dengan ketaatan. Ya. Ketaatan itu adalah melakukan perintah-perintahku. Ya. Setelah kita masuk pada ketaatan itu, motivasi, kasih, dan ketaatan itu ini menjadi sebuah pundasi, sebuah apa namanya ya? Kalau kita membuat sebuah bangunan kan harus ada pundasinya. Kalau bangunannya sekian tingkat, maka pundasinya harus sekian meter, bajanya, besinya, dan segala sesuatunya diukur. Maka pundasi itu juga akhirnya semakin kokoh di dalam Yesus ataupun nantinya bersama dengan Roh Kudus. Makanya kalau kita baca ayat 15 dikatakan tadi itu, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Ya, maka pundasinya menjadi lebih kuat ya dalam melakukan pola kehidupan dalam hidup para murid pada saat itu secara khususnya ke depan bersama dengan Roh Kudus. Mungkin itu Pendeta Agnes. Ya, terima kasih untuk penjelasannya ya. Bang Pendeta Dedi ditahan dulu. Jadi memang kalau kita membaca teks ini ada 3 kali dia menyebutkan tentang kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku pada ayat 15, pada ayat 23, dan juga pada ayat 24 kita bisa melihat itu gitu. Dan juga pada ayat 21 itu ada 4 kali berarti ya dimunculkan gitu. Tapi memang ini menjadi sesuatu hal yang harus kita renungkan bersama-sama, bahkan untuk yang membawakan firman pada tanggal 8 ini juga memang harus menekankan tentang kasih ini gitu. Karena apa? Ketika Allah memulai segala sesuatunya di dalam kasih, maka dia juga menyadari bahwa tanpa kasih kita tidak bisa sebenarnya mengenal dia. Tanpa kasih sebenarnya kita tidak bisa melakukan perintahnya gitu. Karena kasih itu kemudian yang menguatkan dan menggerakkan kita untuk bisa menerima Roh Kudus itu, bahkan untuk kita bisa tinggal diam di dalam Dia gitu. Jadi saya sedikit ini ya untuk abang-abang yang ada di sini ya, saya sedikit berpikir, apakah kemudian ketaatan yang kita lakukan sekarang ini karena memang ketakutan kita terhadap neraka, ketakutan kita terhadap hukuman, atau ketaatan yang kita lakukan selama ini itu karena saya sudah diselamatkan dan karena saya mengasihi Tuhan gitu. Jadi itu kan tetap berbeda. Bang Rolando udah tersenyum. Hanya memang saya tadi memikirkan seperti itu. Eh, kita yang sekarang taat sama Tuhan, itu motivasinya apa ya? Nah, tadi kan ngomongin motivasi. Karena memang kita sudah diselamatkan dan kita mengasihi Tuhan, atau karena kita takut terhadap hukuman itu gitu. Jadi saya sih berharap kita boleh merenungkan ini secara mendalam gitu ya. Ya, lalu kemudian selanjutnya mungkin nanti Bang Pendeta Dedi bisa menanggapi ini ya. Setelah Yesus mengatakan mereka yang mengasihi aku akan menuruti perintah-perintahku, lalu kemudian dia memunculkan Parakletos gitu ya. Karena mungkin Yesus tahu bahwa mengasihi ini bukan pekerjaan yang mudah gitu ya. Mengasihi ini tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan pikiran dan dirinya sendiri. Maka dia menimbulkan atau memunculkan Parakletos. Bagaimana menurut Bang Pendeta Dedi ini tentang Parakletos yang akan dijanjikan untuk menolong kita, murid-murid terdahulu atau kita yang percaya sekarang? Kami serahkan kepada Bang Pendeta Dedi. Baik, terima kasih. Saya tetap
melihat bahwa dasar kita melakukan perintah Tuhan kan atas dasar Allah sudah mengasihi kita mulai dari awal. Bahkan Yesus juga sudah sampai kayu salib aja sudah berada di hadapannya, tapi dia tetap taat. Itulah salah satu bentuk kasihnya. Maka sederhananya adalah, kalau memang kita juga mengasihi Tuhan, kita kerjakan apa yang menjadi apa permintaan Tuhan, itu saja. Nah, terlepas kalau ada tawaran-tawaran berikutnya, berarti ada pertimbangan lagi. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Tadi pendeta sudah mengatakan sampai 3 kali. Apakah engkau sungguh? Jadi di sini letaknya peran Roh Kudus itu. Saya juga begitu mengasihi anak-anak saya. Tapi terkadang rasa marah kan ada juga, rasa kekesalan ada juga. Baik itu kita mau mengasihi siapapun, bahkan sampai mengasihi musuh. Jadi kalau ditanyakan, apakah kau mengasihi? Iya, saya mengasihi, tapi gimana mau saya buat? Nah, disinilah bahwa Allah akan lewat Yesus Kristus menyatakan, aku akan meminta kepada Bapakku supaya dia memberikan kepadamu roh kebenaran yang akan menolong. Bahkan ada kata yang menarik di sini adalah bukan hanya yang menyertai. Ini bukan hanya menyertai loh. Kalau hanya menyertai kan berarti ada samping kiri kanan ikut. Banyak juga yang serta-serta kita, tapi enggak. Tapi di sekarang ini adalah diam di dalam kamu. Nah, berarti pendeta Agnes, kemanapun kita melangkah, ikut loh Roh Kudus ini. Jadi mau ke kamar pun kita mau tidur, dia ikut. Mau ke mall kita ikut, maka hati-hati. Apa yang kita kerjakan di mall, apa yang kita kerjakan di dimanapun, karena dia selalu ikut, karena sudah di dalam. Nah, bagaimana kita mau melihat itu? Itulah sebagai suatu bukti Allah mengasihi kita, selalu mengasihi kita. Jadi ini adalah respon dari kita para semua pendengar. Kalau memang kita mengasihi dia juga, dan memang roh Allah itu berdiam dalam diri kita. Kadang ada pertanyaan begini kan, apakah roh Allah itu bisa keluar masuk ya? Memang kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, ini roh Allah nggak diberikan kepada semua loh. Allah hanya memberikan kepada orang-orang tertentu, kepada imam, kepada nabi. Kan nggak semua diberikan. Tapi ada janji di sini, aku akan memberikan roh kepadamu. Berarti diberikan kepada semua orang. Dan inilah yang akan dikenapi. Dan inilah, tapi memang dalam konteks Yohanes 15 ayat 14 ini kan masih janji. Karena kan walaupun kita merayakan sekarang tentang Pentakosta, tapi konteks latar belakang khotbah kita ini kan, ini Yesus masih bersama-sama dengan murid, tapi kita nggak terlepas dari situ. Kita mau lihat di sini bahwa Parakletos itu adalah sebagai penolong. Ada terjemahan, banyak terjemahan tentang Parakletos. Ada yang bilang sebagai penolong, ada bilang latar belakangnya ini dulu dari seorang prajurit. Artinya ketika dia sudah lemah, ketika dia sudah tidak mampu bertahan, ketika dia sudah tidak mampu lagi menghadapi, maka ada penolong dalam dirinya untuk menyemangati kembali. Namun di sini adalah disebut sebagai Parakletos, itu adalah sebagai pembela. Bayangkan ada pembela, ada seperti kuasa hukum yang untuk mementapkan kita berpikir, melangkah, mengambil suatu keputusan. Ini akan menuntun. Tapi persoalannya, terkadang pekerjaan roh itu kita matikan dalam diri kita. Makanya hati-hati. Orang yang mendukakan Roh Kudus tidak akan di. Nah, bagaimana kita melihat? Karena memang tinggal itu kan. Yesus sudah pergi menyiapkan tempat, dia memberikan rohnya, dan rohnya pun ditolak, mau kemana lagi? Nah, jadi itulah, berarti selagi masih roh itu berbicara dalam hati kita, dia masih terus akan menuntun kita menuju kepada keabadian rumah Allah Bapa di surga. Saya rasa ini belum penutup ya. Dan kembalikan sama Pendeta Grace. Ya, terima kasih penjelasannya dari Bang Pendeta Dedi. Bang Pendeta Rolandi ada yang mau ditambahi, Bang? Udah cukup? Udah cukup, Kak? Udah cukup tentang Roh Kudus tadi. Untuk kakak dan abang guru sekolah minggu yang akan melayani, mungkin ada tambahan lain tentang Parakletos itu gitu ya. Tapi tadi memang menarik apa yang dikatakan Bang Pendeta Dedi, bahwa dia tidak hanya menyertai kita di sebelah sisi kanan dan kiri, tapi dikatakan bahwa dia ada di dalam kita gitu. Jadi saya teringat juga bahwa sebenarnya sebagai orang yang percaya, kita menempatkan Yesus itu di mana gitu ya. Banyak orang yang merasa bersama-sama dengan Yesus, tapi ternyata Yesus tidak ada di dalam. Maka kalau kita boleh melihat teks ini, sebenarnya ketika Yesus mengatakan bahwa dia diam di dalam kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mematuhi perintahnya.
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam ketaatan kepada Dia gitu ya. Jadi ketaatan itu merupakan buah dari cinta kasih kita kepada Tuhan, karena memang tanpa cinta, ketaatan itu adalah kepura-puraan gitu ya. Baik, yang selanjutnya kita lihat lagi dari teks ini. Em, Kalau topik mingguan kita pada minggu ini adalah em, Horjani Tondu ya, bagaimana kita memperlihatkan pekerjaan roh itu di dalam diri kita. Mungkin teks ini akan kita relevansikan dengan keadaan-keadaan sekarang dan juga dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah apa yang dimaksudkan dalam teks ini sampai kepada buah-buah roh yang dimaksudkan dalam Galatia itu gitu. Apakah itu juga merupakan bagian ini? Refleksinya apakah sampai ke situ gitu? Oke, kita mulai dari Bang Pendeta Rolandi. Ya, terima kasih buat Pendeta Agnes yang boleh melihat perikop ini juga dalam topik mingguan di gereja GKPS tentang pekerjaan Roh Kudus. Seperti yang disebutkan oleh Pendeta Dedi Roni tadi, bahwa arti parakletos itu adalah penghibur, ya, ataupun penolong, ya, atau bolehkah juga kita sebutkan memiliki sifat-sifat dalam menggantikan atau ya menggantikan posisi Yesus di tengah para murid. Nah, yang boleh kita lihat keberadaan Yesus dalam perjalanan hidup bersama mereka. Yesus senantiasa hadir, ya, kalau kata Pendeta Agnes tadi sebagai sebuah penekanan, dia tidak hanya ada di sisi kanan, sisi kiri, ya, dia ada di segala sisi kehidupan para murid dan juga sisi kehidupan semua orang yang percaya yang mengasihi dia. Ya, itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua tadi kalau Pendeta Agnes menghubungkan ini pada kitab Galatia yang disebut dengan buah-buah roh, mungkin ini nanti menjadi aplikasi ya ataupun menjadi sebuah tuntutan akhir orang yang sudah dipenuhi dengan roh ya. Roh tadi, maka dia akan mampu melakukan buah-buah roh tadi. Ya, jadi itu sebagai aplikasinya. Kalau istilahnya Bang Pendeta Dedi Roni tadi mengatakan, maka apa namanya? Orang yang sudah menerima roh tadi, maka dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena dirinya, tetapi karena roh itu. Ya, atau tadi Pendeta Agnes ingin memberikan sebuah apa namanya? Kritikan cerdas bagi kita bahwa kita taat karena apa? Karena takut masuk neraka kah? Atau karena ada roh di dalam diri kita? Kira-kira demikian. Jadi buah-buah roh tadi itu yang ada di dalam kitab Galatia itu, ya itu menjadi bukti nyata dari pekerjaan Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita yang dijanjikan oleh Yesus dalam kitab Yohanes 14 ini. Ya, itu dia kalau kita mau melihat itu. Sehingga yang terakhir saya mau katakan, maka kita melakukannya bukan karena kitanya, tetapi karena roh yang ada di dalam diri kita. Ya, sehingga seperti hari Pentakosta juga mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain, ya itu bukan karena pekerjaan mereka, bukan karena murid-muridnya, tetapi karena roh yang sudah tinggal diam di dalam diri mereka. Mungkin itu dulu, Pendeta Agnes. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bang Pendeta Dedi. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk kepada ini ya, refleksinya? Oke, baik. Pada intinya memang kita melihat di ayat yang ke-26, peran daripada Roh Kudus itu kan ada dua jelas, walaupun ada banyak sebenarnya penghibur. Tapi dalam teks kita ini berbicara bahwa Roh itu yang akan mengajarkan dan mengingatkan. Berarti ketika diajarkan dan akan mengingatkan kamu. Berarti ada pengajaran yang akan mengingatkan kita. Terkadang kan apa yang diajarkan kita pakai itu hanya sebatas pengetahuan, tidak sampai kepada tindakan. Tapi di sini kan
orang yang roh yang akan berada dalam diri manusia, itulah sebagai suatu bentuk bahwa kesatuan antara Allah, Yesus, dan Roh Kudus, itulah satu bentuk penyertaannya, dan itu yang akan mengajarkan dan mengingatkan. Ini berarti sampai pada ujungnya dia akan terus. Jadi ini pekerjaan bukan berhenti. Makanya refleksi ini mungkin boleh langsung dikaitkan kan, supaya manusia tidak jatuh hanya sebatas pengetahuan kan, setelah diajarkan, oh begini, 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 begini. Tidak sampai kepada tindakan. Maka yang dituntut dalam teks kita ini adalah, kalau memang mereka benar-benar mengasihi Yesus, kerjakan, tunjukkan. Dan tadi sudah disampaikan sama Pendeta Rolandi, ini akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang pada saat itu kan dari berbagai bahasa juga bisa dipersatukan. Ini hebatnya. Berarti orang yang dikuasai oleh roh, Pendeta Agnes dan Pendeta Rolandi, ini akan tercipta kesehatian. Kesehatian loh. Jadi makanya sulit, kalau nggak satu roh itu sulit. Beda rohku dengan roh dia. Beda. Tapi dalam gereja juga ketika roh Allah itu sudah ada dalam diri mereka, dalam kumpulan ibadah itu, ini akan terjadi kesehatian. Nggak ada lagi soal memandang siapa berbeda. Tidak lagi. Karena kita sudah sama-sama satu di dalam roh. Jadi ini hebatnya pekerjaan roh itu, mempersatukan kita dalam persekutuan. Ini yang perlu kita tanamkan nanti dengan pekerjaan roh, supaya kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, tapi kita masih memandang orang lain beda, beda roh kita. Enggak. Satu roh dalam Tuhan. Jadi aku memandang Pendeta Agnes, memang sama memandang diriku sebagai yang dikuasai oleh roh. Maka aku mengasihi terkhusus Pendeta Agnes. Aku mengikat janji kepada saudari, sehidup semati, kan begitu. Sudah tersedia Pendeta. Oke, nanti makin panjang penjelasan saya. Terima kasih, kami kembali ke Never love you, love you. Ini pekerjaan Roh Kudus juga mungkin ya. Ya, jadi memang luar biasa. Kalau tadi Pendeta Dedi itu mengatakan bahwa ternyata Roh Allah itu menolong kita untuk apa ya, untuk hidup di dalam kesatuan dan menumbuhkan kesehatian gitu. eh Kalau tadi Bang Pendeta Rolandi mengatakan ada kritikan pedas, nah ini juga Mungkin sebenarnya sebentar menjadi lu, Ibu Pendeta Agnes, kayaknya wajah Pendeta Agnes langsung berseri-seri ketika saya mengucapkan cinta kasih terhadap beliau. oh ya, terima kasih ya Pak Pendeta untuk kasihnya. Iya. Jadi memang untuk kita semua yang ada yang menyaksikan ya, yang menyaksikan sermon ini, em, pekerjaan Roh Kudus yang peran Roh Kudus yang sudah dijanjikan Yesus beberapa ribu tahun yang lalu itu nyata sampai sekarang gitu. Saya tadi teringat ketika Pendeta Dedi mengatakan bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk hidup di dalam kesatuan kepada Bapa dan juga hidup di dalam kesatuan kepada sesama gitu. Saya teringat kepada ayat 20 ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu gitu. Ini kan merupakan satu kesatuan yang ternyata kita itu tidak terlepas dari Allah Bapa dan Allah Yesus dan Roh Kudus gitu. Bahkan kita orang-orang yang percaya itu dimasukkan ke dalam dan kita tidak berada di luar, kita itu berada di dalam bersama-sama dengan Dia. Maka ini juga yang menjadi sebuah refleksi, maaf sebentar ya, saya tergugah begitu apa yang dikatakan Pendeta Dedi tadi. Ketika kita hidup di dalam roh Allah itu, gitu ya, seharusnya kita memperlihatkan kesatuan di dalam gereja, di dalam keluarga, eh, tidak ada lagi apa ya perpecahan gitu karena memang roh itu mempersatukan gitu. Bagaimana roh Allah yang hidup itu menghidupkan kasih, menghidupkan kelemah lembutan, menghidupkan kesabaran seperti buah-buah roh tadi ya. Sehingga kalau dalam PA wanita dikatakan pada ayat 3 atau 4 itu 2 Korintus 3 ayat 4 kalau nggak salah ayat 3 atau ayat 4 roh Allah itu hidup gitu. Berarti Roh Kudus itu hidup dong gitu ya. Harusnya dia menghidupkan segala sesuatu yang meredup di dalam diri kita, bukan kita yang meredupkan dia gitu karena kedagingan kita. Ya, terima kasih, maaf saya mencuri sedikit waktunya. Lanjut Bang Pendeta Rolandi yang dari tadi senyum-senyum menyaksikan percakapan. Iya, saya jaga nyamuk sebentar lah, nggak apa-apa.
Iya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi, mohon maaf kepada sobat-sobat Masapot. Yang pertama, kalau dalam konteks hari ini, mungkin situasi kehidupan kita bisa kita hubungkan dengan tantangan-tantangan zaman, misalnya tantangan tentang disinformasi, tantangan fake news, tantangan teknologi yang serba bisa. Kita juga bisa menghubungkan dengan tantangan pekerjaan yang hampir 24/7. Dan semua hal itu harus kita hubungkan bukan tentang diri kita. Anak-anak sekolah minggu juga harus melihat itu semua bukan tentang dirinya, tetapi juga harus melihat tentang roh Allah, roh kudus, roh penghibur, roh penolong, ya tadi yang disebutkan oleh Bang Pendeta Dedi. Jadi mari kita akhirnya mampu melihat kehadiran Roh Kudus, ya, menjadi penghiburan, damai sejahtera dan kekuatan bagi kita. Hal yang baru saja dilakoni oleh Pendeta Dedi bersama dengan Pendeta Agnes itu juga bagian daripada pekerjaan Roh Kudus, ya. Sehingga itu menjadi sukacita bukan hanya bagi mereka berdua. Saya di sini juga senyum-senyum sendiri, kira-kira begitu, ya. Dan saya rasa nantinya juga sobat-sobat Mas Apot akan ya ingat kepada istrinya, suaminya atau siapapun dan melakukan pekerjaan Roh Kudus yang sama sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi dalam topik kita inilah pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih sudah langsung mengaplikasikannya bagi kami Pendeta Dedi Roni dan Pendeta Agnes. Ya, oke. Luar biasa untuk sahabat-sahabat Marsapsa Podcast dimanapun berada. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama itu bisa menambah iman percaya kita dan juga menambah keyakinan kita bahwa Roh Kudus memiliki banyak peran di dalam kehidupan orang yang percaya. Dia tinggal di dalam kita, bukan hanya di sisi kiri, kanan, depan, belakang. Ya, semangat untuk yang melayani pada Minggu tanggal 8 Juni. Baik, Bang Pendeta Rolandi, boleh ditutup di dalam doa. Ya, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Yesus kami, yang memberikan janji tentang roh penghibur, roh penolong yang akan kami terima, yang sudah kami terima hari ini. Biarlah itu membuat kami mampu memiliki motivasi yang sama untuk terus mengasihi Tuhan dan menjadi pelaku akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kami Pendeta Agnes, Pendeta Dedi Roni dalam Zoom ini dan biarlah kami dalam kebersamaan bersama dengan sobat-sobat Masapot semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.